Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Willy Chandra Desaputra, akrab dengan sapaan Willy. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa aktif semester 1. Di video kali ini, saya mau ngajak kalian ngobrol santai, tapi soal topik yang sebenarnya cukup berat. Tapi tenang aja, saya nggak bakal ngebahasnya dengan gaya yang kaku atau ribet. Anggap aja kita lagi duduk bareng dan lagi ngobrol pelan-pelan gitu. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar ilmu politik. Nah, di mana saya di sini diminta untuk review salah satu karya dari pemikir politik. Dan tokoh yang saya dapat kebetulan adalah seorang perempuan dari abad ke-18, namanya Mary Wollstonecraft. Dengan karya yang terkenalnya yang berjudul A Vindication of the Right of Woman yang ditulis pada tahun 1792. Lebih lanjut, di video ini saya bakal cerita tentang beberapa hal. Yang pertama, kenapa Mary bisa punya pemikiran sejauh itu, terus apa isi utama pemikirannya, siapa aja tokoh lain yang mendukung gagasannya, dan yang paling penting, saya bakal ngasih contoh kayak fenomena yang saat ini yang bisa ngebuat pemikirannya kenapa sih masih relevan sampai sekarang, khususnya di Indonesia. Nah, teman-teman pernah denger nggak sih kayak kata kesetaraan gender gitu? Jadi, kalau kita dengar kata kesetaraan gender, mungkin sebagian dari kita tuh bakal mikir, ah, itu kan isu lama. Atau, sekarang kan perempuan udah bebas sekolah, kerja, bahkan jadi pemimpin. Dan ya, emang benar, kalau dibandingin sama ratusan tahun lalu, kondisi perempuan sekarang jauh lebih baik. Tapi pertanyaannya, apakah itu berarti kesetaraan gender sudah benar-benar tercapai atau belum? Pada kenyataannya, di sisi lain, kalau kita lihat lebih dekat, zaman sekarang tuh ternyata masih banyak perempuan yang kayak ngalamin diskriminasi di tempat kerja, terus juga dianggap gak cocok jadi pemimpin karena terlalu emosional, ngalamin kekerasan di rumah sendiri, dan bahkan dinilai dari penampilan sebelum kemampuannya. Nah, dari hal-hal kayak gini, sebenarnya itu bukan cuma masalah zaman sekarang. Masalah ini punya akar panjang dari masyarakat memandang perempuan sejak ratusan tahun lalu. Nah, disinilah pemikiran Mary Wollstonecraft jadi penting banget. Oke, sekarang kita bakal flashback ke abad 18. Khususnya di saat dimana Mary masih hidup. Nah, Mary itu hidup di abad ke-18 di Inggris. Di masa itu, posisi perempuan bisa dibilang sangat terbatas. Karena perempuan dianggap lemah, terlalu emosional, nggak rasional, dan nggak perlu pendidikan yang lebih tinggi. Hidup mereka tuh hampir sepenuhnya bergantung banget sama laki-laki. Baik itu secara ekonomi, secara hukum, bahkan secara identitas diri. Perempuan pada saat itu juga nggak bebas memilih hidupnya sendiri. Pilihan hidup mereka biasanya cuma satu, menikah, patuh, dan bergantung sama suami. Pendidikan pun bukan buat bikin mereka pintar, tapi supaya mereka jadi istri atau jadi wanita yang menyenangkan. Kalian bayangin aja hidup di kondisi kayak gitu. Dan di tengah kondisi kayak gitu, Mary muncul dan berani bilang, perempuan itu manusia, mereka juga bisa berpikir. Menariknya, yang bikin pemikiran Mary kuat adalah karena dia nggak cuma ngomong teori, tapi dia juga ngalamin sendiri ketidakadilan itu. Mary tumbuh di keluarga yang keras. Ayahnya pemabuk, terus juga sering ngelakuin kekerasan. Ibunya sering banget diperlakuin nggak adil, tapi di sisi lain nggak punya juga kekuatan buat ngelawan. Nah, dari situ Mary ngelihat langsung gimana perempuan bisa jadi sangat rentan dalam sistem yang patriarkal. Selain itu, Mary juga hidup di masa yang sangat nggak ramah bagi perempuan. Dia sempat jadi guru, ngebuka sekolah, dan menjadi penulis demi bertahan hidup. Dari pengalaman itu, Mary sadar akan satu hal penting. Bukan perempuan yang nggak mampu, tapi sistemnya yang nggak memberi mereka kesempatan. Sekarang kita masuk ke inti bukunya. Gagasan utama Mary sebenarnya tuh sederhana, tapi sangat radikal di zamannya. Perempuan adalah makhluk rasional. Itulah gagasan utama Mary. Menurut Mary, kalau perempuan terlihat lemah, manja, atau bergantung, itu bukan karena kodratnya,
Tapi karena sejak kecil mereka tuh nggak diajarin berpikir kritis, nggak dikasih akses pendidikan lebih lanjut, dan cuma disiapkan untuk menyenangkan laki-laki. Mary bahkan mengkritik sistem pendidikan yang pada saat itu cuma ngajarin perempuan soal penampilan, sopan santun berlebihan, dan cara bersikap manis. Tapi nggak ngajarin soal logika, moral, akal, dan rasional. Bahkan ada salah satu tokoh yang paling dia kritik keras banget, namanya Jean-Jacques Rousseau. Rousseau bilang dalam karyanya yang berjudul Emile, perempuan itu diciptain untuk menyenangkan laki-laki. Nah, udah jelas Mary menolak keras pandangan ini. Menurut si Mary, cara pikir kayak gitu cuma bikin perempuan jadi objek, bukan manusia seutuhnya. Ada hal menarik selanjutnya, yang dimana setelah Mary malah muncul tokoh-tokoh lain yang pemikirannya ternyata satu jalur. Contohnya, John Stuart Mill. Dia bilang bahwa perempuan itu dianggap lemah bukan karena kodratnya, tapi karena masyarakat membatasi ruang gerak mereka. Menurut Mill, nggak adil banget menilai kemampuan seseorang, khususnya perempuan, kalau sejak awal dia nggak pernah dikasih kesempatan. Terus juga ada tokoh yang kedua, yaitu adalah Simone de Beauvoir. Dengan kalimat terkenalnya, perempuan nggak dilahirkan sebagai perempuan, tetapi dijadikan sebagai perempuan. Artinya, identitas perempuan dibentuk oleh budaya, norma, dan pendidikan sejak kecil. Ini memperkuat argumen Mary bahwa ketidaksetaraan itu hasil konstruksi sosial, bukan faktor biologis. Pemikiran Mary itu nggak cuma didukung sama pemikiran atau teori-teori tokoh. Selain itu, ada juga berbagai penelitian atau laporan dari lembaga-lembaga dunia yang ikut turut memperkuat dari pemikiran Mary. Salah satunya itu datang dari UNESCO. Dalam laporan mereka pada tahun 2022, UNESCO itu nunjukin kalau pendidikan yang diterima perempuan itu dampaknya besar banget. Bukan cuma buat perempuan itu sendiri, tapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Perempuan yang punya akses pendidikan yang baik cenderung punya peluang ekonomi yang lebih luas, kondisi kesehatan yang lebih baik, dan bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Di titik ini kelihatan banget kalau apa yang Mary sampaikan dulu itu bukan sekedar opini pribadi. Dia benar-benar ngelihat sesuatu yang jauh ke depan. Mary percaya kalau perempuan diberi kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan berpikir, maka mereka tuh bukan cuma bisa berdiri sejajar dengan laki-laki, tetapi juga bisa memberi dampak yang besar di ruang publik. Dan laporan seperti yang dibuat UNESCO ini seakan jadi bukti nyata bahwa pemikiran Mary itu nggak salah, bahkan justru relevan dan terbukti sampai zaman sekarang. Nah, setelah kita udah bahas panjang lebar soal pemikiran Mary yang dimana ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul A Vindication of the Right of Woman, sekarang muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah perjuangan yang disuarakan 2 abad lalu itu benar-benar udah selesai? Jawabannya ya jujur aja belum. Karena walaupun sekarang kita hidup di era yang lebih modern, di mana perempuan bisa sekolah lebih tinggi, bisa kerja, bahkan jadi pemimpin, pada kenyataannya isu kesetaraan gender masih sering banget kita temui, terutama di Indonesia. Kalau kita buka media massa, media sosial, atau laporan-laporan lembaga resmi, kasus-kasus ketidaksetaraan terhadap perempuan itu masih terus muncul, baik itu dalam berbagai bentuk atau berbagai hal lainnya. Fenomena pertama yang paling sering muncul adalah diskriminasi di lingkungan kerja. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2024, tercatat ada 2.702 kasus kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja, baik secara fisik maupun non-fisik. Tapi masalahnya bukan cuma soal kekerasan. Di dunia kerja, perempuan juga masih sering dianggap tidak cocok memegang posisi penting seperti manajer ataupun pemimpin karena mereka dianggap terlalu emosional, tidak tegas, atau kurang rasional. Bahkan dalam kondisi tertentu, perempuan juga lebih rentan menjadi korban PHK, terutama di sektor industri. Kalau kita tarik ke pemikiran Mary, kondisi ini sepertinya mirip banget dengan kritiknya. Mary bilang perempuan dianggap lemah bukan karena mereka nggak mampu, tetapi karena masyarakat sudah lebih dulu membatasi dan meremehkan mereka. Dan itu masih sangat terasa hingga sekarang. Fenomena yang kedua bisa kita lihat di sektor pendidikan.
Ironisnya, di tempat yang seharusnya jadi ruang aman untuk belajar dan berkembang, perempuan justru masih sering mengalami diskriminasi, pelecehan seksual, bahkan kekerasan. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa kasus-kasus seperti ini masih sering terjadi di lingkungan pendidikan pada tahun 2024. Padahal perempuan saat ini itu masih punya peran yang sangat besar dalam dunia pendidikan, baik sebagai pelajar, mahasiswa, guru, maupun tenaga pendidik. Tapi realitanya mereka masih sering ditempatkan dalam posisi yang rentan dan tidak aman. Lalu fenomena yang ketiga yang enggak kalah serius itu adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Setiap tahun kasus ini nggak pernah habis. Korbannya pun didominasi oleh perempuan. Berdasarkan laporan Good Stats, pada tahun 2025 tercatat sekitar 10.210 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga di Indonesia. Bentuknya itu beragam, mulai dari kekerasan verbal, fisik, seksual, ancaman, hingga pembunuhan. Yang bikin miris, rumah yang dimana itu menjadi tempat yang seharusnya paling aman, justru malah berubah menjadi tempat yang paling berbahaya bagi perempuan. Kalau kita hubungkan lagi dengan Mary atau dengan pemikiran Mary, ini sejalan banget dengan kritiknya terhadap sistem patriarki, di mana perempuan dibuat bergantung secara ekonomi dan sosial terhadap laki-laki, sehingga mereka sulit untuk melawan ketika mengalami kekerasan. Selain itu, diskriminasi terhadap perempuan juga gak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga sudah berkembang ke ruang-ruang digital, terutama media sosial. Di era sekarang, perempuan seringkali dihargai dan dipuji karena fisik dan visualnya. Sementara, perempuan yang berprestasi justru cenderung kurang mendapat perhatian yang sebanding dari masyarakat. Media sosial mendorong perempuan untuk menampilkan kecantikan sebagai bentuk penerimaan sosial, di mana visual sering dijadikan tolak ukur dalam menilai perempuan. Banyak sekali iklan kecantikan di media sosial yang secara tidak langsung menetapkan standar tertentu, seperti kulit putih, cerah, mulus, dan glowing. Standar ini kemudian mempengaruhi cara perempuan memandang diri mereka sendiri, seolah-olah mereka harus memenuhi kriteria tersebut agar bisa diterima dan dihargai. Kalau kita tarik ke pemikiran Mary, ini juga sebenarnya bentuk modern dari kritik yang sama. Dulu, perempuan dinilai dari kepatuhan dan kelembutannya, tapi sekarang dinilai dari visual dan penampilannya. Objeknya berubah, tetapi polanya masih sama. Nah, dari berbagai fenomena-fenomena sebelumnya, kita bisa melihat bahwa meskipun waktu sudah berjalan lebih dari 2 abad, masalah yang dikritik oleh Mary masih terus berulang, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Baik itu kekerasan, pelecehan, diskriminasi, ketidakadilan, hingga objektifikasi perempuan menunjukkan bahwa perjuangan kesetaraan gender belum sepenuhnya selesai. Dan disinilah pemikiran Mary terasa sangat relevan. Lewat karyanya, ia ingin mengingatkan kita bahwa perempuan itu bukanlah objek, bukan makhluk kelas 2, dan bukan sekedar dinilai dari pelempian. Perempuan adalah makhluk yang punya akal, potensi, dan kemampuan untuk berkembang, asalkan diberi akses dan kesempatan yang setara, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Nah, tak terasa udah sampai nih di akhir video. Semoga lewat cerita dan review singkat ini, kita bisa semua jadi sedikit lebih peka, sedikit lebih kritis, dan sedikit lebih adil dalam melihat isu kesetaraan gender. Karena pada akhirnya, kesetaraan itu bukan soal siapa yang paling unggul atau paling dominan, tetapi soal memberi kesempatan yang sama untuk semua orang bertumbuh, berkembang, dan dihargai sebagai manusia. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mau ngeluangin waktunya buat dengerin cerita saya sampai akhir. Semoga apa yang udah saya sampaikan bisa jadi bahan refleksi kecil, atau minimal bisa bikin kita mikir ulang tentang bagaimana cara kita memandang perempuan dan isu kesetaraan di sekitar kita. Akhir kata, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.